Baik Ustazah mulai anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, sukses. Silakan dinyalakan semua kameranya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silakan disiapkan untuk Mas Kian. Ayo Mas, disiapkan Mas. Siap doa. Siap, wahid, isnain, salasah, arba'ah. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana? Sudah sarapan pagi ini? Ustazah sudah sarapan. Sudah. Sudah melaksanakan sholat duha? Sudah. Ustazah juga sudah. Ada yang belum sholat duha? Siapa yang tadi sudah melaksanakan sholat subuh? Sudah. Kalau ada yang belum, kalau ada yang belum bilang, ayo jujur. Oh iya, yang berkecuali yang berhalangan. Yang belum melaksanakan, ayo jujur. Ada yang belum melaksanakan sholat subuh tadi? Yang tidak melaksanakan sholat subuh? Mas Alvin? Oke, Mas Alvin, berarti hari ini nanti Ustazah tunggu untuk menulis surat ya Mas? Ya, berarti hari ini nanti kamu menulis surat Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah ya Ustazah tunggu. Oke, Mas Alvin jujur bagus ya. Ya, jujur Mas Alvin bagus ya.
Ya, jujurnya bagus, tapi sholatnya yang ditinggalkan itu tidak bagus. Ya, tidak apa-apa, setidaknya sudah jujur ya. Jujur saja anak-anak kalau memang belum melaksanakan ya, karena tidak boleh berbohong, berdosa kalau berbohong ya. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Ayo, siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? SPDP. Betul. Ya, betul sekali. Kita belajar SPDP. Ya. Ini dia anakku ya. Kita belajar materinya yaitu tentang tempo dalam lagu. Ya, ini sudah kalian pelajari dari kelas 2, mungkin juga dari kelas 1 ya. Enggak apa-apa karena memang kalau SPDP berkaitan dengan nada, tinggi rendah nada itu tidak jauh-jauh ya, tidak jauh-jauh dari tempo, kemudian tinggi rendah nada. Nah, seperti itu enggak apa-apa. Baik, apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ya, cepat lambatnya lagu itu saja kamu perlu ingat-ingat ya. Cepat lambatnya lagu itu adalah tempo. Nah, tempo ini anak-anak biasanya ditulis di sebelah kiri atas dalam sebuah lagu. Nah, ini contohnya. Lihat ya, ini ada lagu Desaku Yang Kucinta. Lihat di sini, sebelah kiri atas ini ada tulisannya moderato. Biasanya diikuti dengan biramanya. Biasanya juga ada nada awalnya. Nah, nanti kita akan belajar macam-macam dari tempo. Nah, ini loh anak. Yang namanya ini moderato ini. Ya, ini adalah salah satu jenis tempo. Ya, jadi tempo ini biasanya berada di sebelah kiri atas. Ini kan sebelah kiri atas ya, anak-anak ya. Ya, ini di sebelah kiri atas. Biasanya ada tulisannya moderato, allegro, largo. Nah, nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar macam-macam dari tempo itu apa saja. Paham ya untuk letaknya tempo ya anak-anak ya, di sebelah kiri atas dalam sebuah lagu. Ini contohnya ini. Nah ini ya. Tempo lagu itu berhubungan dengan syair lagunya. Ya, kalau syair lagunya semangat, senang, biasanya dinyanyikan dengan temponya cepat. Misalnya ya kemarin habis 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, itu kan menyanyikannya semangat toh, karena syairnya juga isinya ya semangat. Tapi kalau lagunya Hari Merdeka, kamu nyanyikan sambil menangis kan ya lucu. 17 Agustus tahun 45 kan lucu, ya kan? Nah, maka dari itu tempo lagu ini anak-anak berhubungan dengan syair lagu. Kalau lagunya yang agak sedikit hikmat, ya itu biasanya temponya lambat. Ya, nanti kita akan belajar juga ya contoh lagu ya pada setiap temponya. Tempo itu anak-anak ya, tempo lagu itu terdiri atas ada tempo lambat, tempo sedang dan juga tempo cepat. Ya, intinya ada 3 ya, ada tempo lambat, sedang dan cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Ya, kalau temponya cepat seperti tadi lagu Hari Merdeka ya, temponya kan cepat. Ya, itu gembira dan kemegahan, semangat gitu ya. Nah, lagu bertempo lambat itu menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Nah, nanti kita akan belajar lagunya apa saja.
Selanjutnya anak-anak ya, alat untuk maaf, alat untuk mengukur tempo ya. Tempo juga bisa diukur, apakah itu nanti lambat, sedang, ataukah cepat ya. Nah, namanya adalah alatnya metronom Mailzil ya, atau metronome gitu ya, metronome ya. Lebih panjangnya metronome Mailzil atau disingkat MM. Nah, disingkat MM, metronome ya. Ini adalah alat untuk mengukur tempo lagu. Ini gambarnya alatnya ini anak-anak. Nah, ini gambar alatnya ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau kamu lihat, kalau kamu perhatikan lebih dekat, nah ini ada ke bawah itu fast, tulisan fast itu ya. Fast itu bahasa Inggris, kalau misalnya diartikan itu cepat, berarti kalau ke bawah temponya cepat, kalau ke atas slow itu lambat. Di sini ada largo, larghetto, adagio, andante, moderato. Lah ini nama-nama tempo. Nanti kita belajar ya. Ini ya, ini adalah alatnya anak-anak untuk mengukur tempo lagu. Ini ya. Nah, selanjutnya tempo biasanya ditulis dengan tanda. Ya, berikut istilah tanda tempo. Ini dia. Tanda tempo lambat untuk lagu sedih dan bersifat khidmat. Ini kamu tambahkan anak-anak di rangkuman kamu ini ditambahkan. Contoh lagu bertempo lambat ini kamu tambahkan anak-anak. Atau kamu tulis di buku dulu enggak apa-apa. Nanti kalau rangkumannya sudah di print kamu tambahkan. Ini ya dari sini. Contoh lagu bertempo lambat di antaranya mengheningkan cipta. Ya, mengheningkan cipta. Kamu masih ingat lagu mengheningkan cipta ya? Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nah, itulah lagu bertempo lambat. Silakan kamu tuliskan dulu di rangkuman kamu atau di buku ini dari sini contoh lagu bertempo lambat di antaranya mengheningkan cipta, kemudian Bubui Bulan ya. Bubui Bulan ini lagu dari Jawa Barat ya. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Nah, lagunya seperti itu ya. Itu temponya lambat. Kemudian ada juga lagu syukur ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, lagunya seperti itu ya, temponya lambat. Nah, sudah ditulis contoh lagunya? Ya, contoh lagu bertempo lambat sudah kalian tulis ya. Nah, untuk tempo lambat ini anak-anak ya, ini sebenarnya ada banyak macamnya. Ini yang Ustazah tuliskan ada 3 macam ya, yaitu largo ini di atas. Largo itu artinya lambat ya, tempo lambat. Ada juga tempo adagio, yaitu sangat lambat penuh perasaan. Nah, ada juga tempo lento ini, sangat lambat berhubung-hubungan. Ya, sebenarnya ada banyak anak-anak macamnya ya. Hanya ini saja yang Ustazah tulis ya, cukup 3 saja ya. Jadi pada tempo lambat ini juga masih ada macam-macamnya anak-anak. Ada yang sangat lambat penuh perasaan, ada yang lambat sekali. Ya, ini yang Ustazah tuliskan largo.
lambat, adagio sangat lambat, penuh perasaan, dan lento sangat lambat berhubung-hubungan. Nah, paham ya untuk tempo lambat ya anak-anak ya? Kenapa Mbak Zerli? Terus yang largo itu juga ditulis. Nggak usah, yang kamu tuliskan ini saja. Contoh lagunya belum ada di rangkuman. Nah, yang ini sudah ada semua. Yang macam-macam tempo lambatnya sudah ada semua. Yang ditulis hanya contoh lagunya saja sudah ya? Sudah kalian tulis ya? Sudah. Ya. Sudah. Sekarang kita ke tempo yang selanjutnya, yaitu tempo sedang. Nah, tanda tempo sedang ini dinyanyikan dengan tidak cepat dan tidak lambat anak-anak. Ya, kamu tuliskan ini contoh lagu bertempo sedang. Kamu tambahkan contoh lagu bertempo sedang diantaranya Hari Merdeka. Ya tadi 17 Agustus tahun 45. Ini kan dinyanyikannya tidak cepat dan tidak lambat. Kemudian Soleram. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Ya, kemudian apuse, apuse kokondao, ya rabe, solendoremi. Gitu ya. Kemudian desaku yang kucintai tadi. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Kemudian ya, untuk tempo sedang ini anak-anak ya ada beberapa macam juga. Ya, ada moderato, ini sedang, ya artinya sedang. Kemudian ada andante, ini perlahan-lahan. Kemudian ada andantino, kurang cepat. Ini ya. Jadi di tempo sedang, ya ini ada berbagai macam juga. Ya. Untuk jenis lagunya ini, lagu yang bertempo sedang, ya diantaranya itu. Oke, sudah kalian tulis contoh lagunya yang bertempo sedang, sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita ke tempo yang terakhir, yaitu tempo cepat. Ya, tanda tempo cepat dinyanyikan dengan semangat ya, dan tadi ya kemegahan ya, semangat, senang. Sekarang kamu tulis yang contoh lagu bertempo cepat. Ini kamu tuliskan, ditambahkan ke rangkuman kamu ya. Ditambahkan ke rangkuman kamu atau ke buku catatan ya. Contoh lagu bertempo cepat adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Nah, kemudian Halo Halo Bandung. Ada yang bisa lagu Halo Halo Bandung? Mudah ya. Coba dinyanyikan lagu Halo Halo Bandung, Mas Kenzi coba. Mas Kenzi. Ya, Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Ya, halo, halo Bandung. Kenapa Mbak Zerli? kepencet us. Ya. Kemudian lagu Yamko Rambe Yamko. Oh, Yamko Rambe Yamko, Anorawa Kombe. Nah, itu susah ya.
Syairnya agak susah ya, Nan. Syairnya orang-orang timur sana ya. Kemudian potong bebek angsa, potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Serang ke kiri, serang ke kanan, la 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 la. Kemudian maju tak gentar, pembela yang benar, maju serentak. Nah, gitu ya. Nah, untuk tanda tempo cepat ini ada beberapa macam anak-anak ya yang Ustazah tuliskan di sini ada sebentar belum waktunya. Ya. Yaitu allegro. Ya, allegro itu cepat. Kemudian ada presto, cepat sekali. Ya, ada juga vivace, ya, cepat dan girang. Ini ya, ini untuk tanda tempo cepat, ada allegro, itu artinya cepat, presto itu cepat sekali, dan vivace itu cepat dan girang. Ini ya. Sudah selesai kalian tulis untuk contoh lagunya yang bertempo cepat? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Sampai sini untuk tempo kalian sudah paham? Paham. Ya, apa itu tempo? Coba, apa itu tempo anak-anak? Tempo adalah, coba dijawab bersama-sama. Cepat lambatnya lagu. Lambatnya bunyi. Belum lambatnya lagu. Ya, cepat dan lambatnya lagu. Cepat dalam lambatnya lagu saja sudah cukup ya. Coba alat untuk mengukur tempo lagu apa namanya tadi? Alat untuk mengukur tempo lagu. Depannya M. Metronom. Betul, Mas Rasya pinter, cepat jawabnya Mas Rasya ya. Metronom Milezil atau metronom saja enggak apa ya. Metronom. Tadi ya tempo moderato itu berarti tempo apa? Moderato? Sedang, Mbak Litang pinter ya. Kalau tempo largo? Lambat, bukan cepat ya, lambat. Kalau largo itu ya lambat. Nah, kalau allegro baru cepat. Baik, untuk lebih paham lagi supaya kalian bisa tahu ya kemampuan kalian. Nah, sekarang bisa ditulis untuk latihan soalnya. Nah, silakan ditulis untuk latihan soalnya. Ada 5 soal ya. Yang nomor 1, tempo adalah titik-titik. Alat untuk mengukur tempo lagu dinamakan titik-titik. Nomor 3, tempo moderato disebut juga dengan tempo titik-titik. Tolong tulisannya yang rapi. Tulisan yang rapi. Ya, dikasih spasi. Ya, tulisan itu dikasih spasi ya. Jangan bablas terus ya. Kemudian kalau menulis itu kalau satu baris sudah penuh dilanjut di baris bawahnya ya. Ojo nyumpel-nyumpel nulis. Ya. Tulisannya yang rapi supaya bisa terbaca. Jangan lupa anak-anakku yang belum mengirimkan tugas poster portofolio hari Senin ya. Jangan lupa.
Baik, ini Ustazah informasikan ya. Hari ini tadi enggak tahu ini kok banyak sekali yang masuk di Google Meet-nya itu jam 8 lebih. Ya, padahal sudah Ustazah beritahu ya. Jam 8 kurang 10 atau kurang 5 itu kalian sudah standby. Ya, ini tadi yang sampai jam 8 itu baru berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. 10 anak. 10 anak itu sampai jam 8. TET itu baru 10 anak. Ya, berarti setengah dari kelas kalian itu belum datang. Kalau sekolah secara tatap muka itu berarti yang datang baru 10. Nah, yang lainnya enggak tahu, mungkin bannya masih bocor di jalan, enggak ada yang mengantar, atau bangkong, atau lagi nangis di depan sekolah. Enggak tahu ini Ustazah. Ya. Besok lagi anak-anakku diusahakan jam 8 kurang 5. Ya, itu kalian sudah masuk di Google Meet. Ini satu kali Ustazah kasih peringatan dulu ya. Oh iya, Mbak Mustika. Oke, enggak apa-apa. Ini masih Ustazah maklumi ya. Besok lagi enggak ya. Besok lagi Ustazah enggak ngasih kalian toleransi. Ya. Harus belajar disiplin waktu. Ya. Maksimal itu kalian jam 8 kurang 5. Kadang HP-nya masih dipakai. Yo kamu bilang sama ayah bunda kamu. Ya, setelah ini bilang, ayah bunda, besok jam 8 kurang 5, saya harus sudah standby di Google Meet. Nah, ini tadi sampai jam 8 itu baru 10 anak yang bergabung. Nah, Ustazah bacakan ini, yang tadi 10 anak yang bergabung. Yang lainnya enggak tahu ini, mungkin masih macet atau bannya bocor. Ya. Tadi yang sudah bergabung itu tadi ya sampai jam 8 itu Mbak Juna, Mas Kian, Mas Kenzi, Mbak Kela, Mas Raul, Mbak Zara, Mbak Lintang, Mbak Ara, Mas Hilmi, Mas Riko. Enggak tahu yang lain itu kemana. Ya. Atau masih mandi ya, kalau sekolah sudah terlambat itu sudahan ya. Untuk hari ini enggak apa-apa Ustazah maklumi. Oh, pakai laptop Mbak. Nah, kalau pakai laptop kan bisa lebih cepat ya. Enggak apa-apa, untuk hari ini masih Ustazah maklumi ya, besok lagi tidak boleh diulangi. Ya Ustazah tunggu sampai jam 8 baru 10 anak loh. Ya, baru setengahnya dari satu kelas itu. Besok lagi lebih disiplin ya anak-anak ya. Jam 8 kurang 5. Ya, jam 8 kurang 5 itu maksimal. Ya, kalau kalian bisa bergabungnya lebih cepat, kalian jadi bisa tahu ya sinyalnya apa jelek atau ada kendala apa di HP atau laptop kalian. Ya, jadi bisa diketahui dari awal. Nah, kalau kalian ya masuk di Google Meet-nya sudah jam 8 lebih, Ustazah sudah mulai. Ya. Setelah itu ada masalah di HP, di sinyal, ya terganggu jadinya. Ya, yang sudah selesai nulis, ditunggu dulu ya. Besok lagi lebih disiplin, lebih rajin ya anak-anak ya. Nanti kalau keseringan, kesiangan itu terjadi kebiasaan. Ya. Kalau suatu saat sudah masuk ke kelas, ya sudah masuk sekolah itu loh kamu malah jam 7.
Ya, nanti jadi males ya. Jadi kebiasaan jelek ya, siang. Tidak punya tanggung jawab untuk bangun pagi, mempersiapkan ya waktu sekolah kamu walaupun daring. Kan tetap harus dipersiapkan ya, menyiapkan laptopnya, HP-nya, ya mungkin harus makan dulu, harus mandi, sholat duha. Nah, besok lagi Ustazah cek ini ya, siapa saja yang sering kesiangan masuk Google Meet-nya. Sudah selesai semua menulisnya? Sudah. Oh gitu. Nah ya makanya kalau supaya tidak susah kamu gabung lebih awal supaya bisa tahu kendalanya ada di mana, ada di HP atau ada di sinyal begitu ya anak-anak ya. Itu supaya kamu bisa tahu dari awal. Ya kalau kamu masuknya mepet ya jam 8 lebih, setelah itu ternyata mungkin HP-nya ada yang bermasalah atau tiba-tiba sinyal ya, yang paling sering kan sinyal ya. Nah itu, jadi kita nggak mengulur waktu terlalu lama. Ya Mbak Mustika, boleh kalau mau ke kamar mandi. Sudah selesai semua ya anak-anak ya ini ya? Sudah. Ya, baik kalau sudah ya. Setelah ini kita tunggu untuk Ocha ya akan mereview beberapa materi bahasa Inggris sebelum nanti kalian ulangan harian atau penilaian harian ya. Oh iya anak-anakku ya, untuk ulangan harian yang kemarin tema 1 ada beberapa yang nilainya masih kurang memenuhi. Ya Ustazah sudah WA masing-masing ya. Kalau ada yang nilainya masih kurang memenuhi ya, silakan nanti mengerjakan. Ketika mengerjakan minta difoto sebagai bukti untuk Ustazah. Nggak usah tanya, oh saya nggak di WA, ya berarti nggak remedi. Oh saya nggak di WA, ya berarti nggak di remedi. Kalau yang remedi itu pasti Ustazah WA. Ya nanti akan Ustazah infokan juga. Ini ke kalian seperti ini. Nah, tadi pagi Ustazah sudah kirim pesan ya untuk beberapa anak yang nilainya masih kurang memenuhi ya. Yang tidak Ustazah WA tadi pagi berarti tidak remedi ya, nggak usah tanya. Nah, nanti tanya, saya nggak di WA, mau di WA? Ya. Ya, kalau yang nggak di WA berarti nilainya sudah bagus. Ya, sudah cukup memenuhi. Tadi pagi sudah Ustazah WA, yang nilainya masih kurang memenuhi, tadi sudah Ustazah WA pagi-pagi. Nah, jadi nanti yang diminta untuk mengerjakan, ya tolong nanti dikerjakan, kemudian ketika mengerjakan difoto sebagai bukti untuk Ustazah. Maka dari itu anak-anak ya, saat mengerjakan ulangan harian harus bersungguh-sungguh, harus teliti. Ya, karena beberapa sebenarnya ada yang kurang teliti saja. Sebenarnya bisa tapi kurang teliti. Baik, Ustazah akhiri dulu ya anak-anak ya. Ustazah akhiri dulu untuk tematiknya sambil menunggu Ustazah Ocha bergabung ya.
Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan yang mau minum dulu boleh atau ke kamar mandi sambil menunggu Ustazah Ocha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masih istirahat ya? Masih istirahat? Ya, Ustazah kasih waktu 1 menit ya. Silahkan yang mau minum, silahkan.
Oke, sudah selesai minumnya? Sudah. Sudah, kalau sudah? Sudah, oke. Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before we start our class today, let's sing together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Good afternoon. Good morning, students. Morning. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine. I am very well and amazing. And you too. So udah lupa sih? Oke, Ustazah, I'm very well. I'm fine too. Masih semangat atau masih ngantuk ini? Masih semangat. Masih semangat. Kan tadi sudah istirahat, sudah minum, energinya harusnya sudah full lagi dong. Apalagi kemarin sudah liburan ya. Kalian karena liburan di rumah, kegiatannya apa aja anak-anak? Lomba. Ngapain? Kemarin di rumah liburan ngapain? Masa ngapa-ngapain? Lomba? Nonton TV. Lomba. Ada di rumahnya ada lomba-lomba? Ada. Lomba Lomba apa? keluarga tuh. Oh, ya. Bisa ya, sudah boleh ya. Oke, setelah ini itu mungkin ada lagi atau kemarin saya sepedaan, Us. Ada yang sepedaan? Ini suaranya Ustazah putus-putus apa nggak ada suaranya malah? Putus-putus. Oke, ini sepertinya sinyalnya Ustazah tidak begitu bagus. Bentar. Ikut lomba di RT 2. Wah, Mbak Atif ikut lomba. Lomba apa Mbak Atif? Lombanya apa aja? Oh, aku lihat. maaf saja dipikir apa? Dikira saja malah ikut. Oh ya, jangan lupa juga ikut lomba yang ada di sekolah. Biar semangat, biar lebih semangat lagi. Boleh ikut join juga lomba di sekolah. Ada yang sudah mengirim videonya? Aku nonton TV di rumah. Oke. Nah, ini sambil Ustazah mencari sinyal. Oke, hari ini kita hanya akan mereview latihan soal yang kemarin sudah dikerjakan. Terus tugas yang hari ini adalah mengerjakan penilaian harian atau PH. PH-nya bab apa, Us? Bab keriting sama parting. Itu ya. Bentar, Ustazah coba buka lagi. Semoga bisa bismillahirrahmanirrahim.
Ini suaranya Ustazah nge-delay nggak, Nak? Enggak, Us. Yang lainnya? Selain Mas Riko sama Mas Kenci bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Dengar, Dengar, Oke. Us. Alhamdulillah. Nah, sambil menunggu ini PPT-nya word-nya tampil. Terus kalau ada halo anak-anak, mohon maaf, sinyalnya Ustazah tiba-tiba. Oke, Ustazah ulangi ya. Kira-kira greeting itu apa sih? Bedanya greeting sama parting itu apa sih anak-anak? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan angkat tangan. Bedanya greeting sama parting. Oke, Mbak Atif duluan. Oke, apa Mbak Atif kira-kira bedanya greeting sama parting? Kalau greeting ungkapan sapaan, kalau parting ungkapan perpisahan. Oke, good. 2 jempol buat Mbak Atif. Good job, Mbak Atif. Oke, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak? Ustazah minta tolong menyebutkan apa aja sih ungkapan sapaan itu? Misalnya apa aja ya? Coba. Ya, Us. Good morning. Good Terus morning. apa lagi? Good Good night. Good night, good afternoon. Good evening. Good, ada lagi? Good evening. Good evening. Ada lagi kalau tanya kabar? Kalau tanya How kabar are you apa aja? today? How are you today? How are you today? How are you today? Apa how are you today? Pakai E apa pakai U? How are you today? How are you? Iya, good. Itu keren. Nah, udah kayak bule. How are you today? Jangan how are you today. Apalagi how are you today. Aduh. Oke. Kenapa? Kan kalau greeting itu kan ada good afternoon, ada good morning, ada good night, ada good evening. Kalau goodbye boleh masuk di greeting nggak? Tidak boleh. Kalau kenapa nggak boleh masuk di greeting? Goodbye memang tempatnya di mana? Kata perpisahan. Iya, kata perpisahan. Iya, good job. Oke, good. Terus Ustazah mau tanya lagi. Apa sih bedanya good evening sama good night? Kalau good evening, selamat malam. Good night, selamat tidur. Selamat tidur. Iya. Yang manakah yang diucapkan ketika kita masih bertemu teman di malam hari, tapi masih beraktivitas, masih belum tidur? Good evening. Good evening. Maka saya harus bilang Good evening. good night. Good evening. Good evening. Good evening. Betul. Kalau umpamanya Ustazah ketemu sama Mas siapa ya? Mas Kenzi. Ustazah ketemu Mas Kenzi,
jam 12:30 siang. Kira-kira Ustazah bilangnya apa ya? Good morning apa good afternoon ya? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Oke, good. Oke, sekarang coba kalau bedanya apa namanya? Kalau parting itu apa aja sih? Goodbye. Yang parting, Bye. goodbye, terus see you. See you later. To meet you. Nice to meet you Nice too. to meet you too. Oke, good. Masih hafal ya? Oh ya, terus kalau umpamanya Ustazah tanya begini, what is your name? Itu kira-kira masuknya greeting, parting apa introduction ya? Introduction. Ada yang tahu bahasa Indonesianya introduction? Introduction itu apa sih artinya? Perkenalan diri. Perkenalan. Iya. Oke, good. Kalau bahasa Inggrisnya, namaku adalah Ustazah Ocha. Bahasa Inggrisnya gimana? Ustazah. Oke. Semuanya namanya jadi Ustazah Ocha semua ya, karena menerjemahkan dari Us. Ini suaranya Ustazah ngedelay nggak? Enggak. Ngedelay itu artinya Ustazah ngomongnya sudah selesai tapi suaranya baru masuk. Enggak. Ya, oke. Nah, hari ini kita hanya akan mereview saja. Jadi kemarin kan ini sudah dikerjakan semua kan? Sudah Ustazah nilai semua, sudah Ustazah koreksi. Nah, hari ini kita akan bahas ini. Kemarin mungkin ada yang salah, kita bahas sekarang bersama-sama. Oke? Ini Ustazah minta tolong dijawab dari absennya Ustazah ambil yang atas, tengah, bawah ya. Gantian gitu terus ya. Kalau kalian mau ngambil latihan soal modulnya boleh Ustazah kasih waktu sekarang. Boleh diambil dulu modulnya. Nanti kalau Ustazah minta tunjuk nggak bingung. Sudah disiapkan apa belum? Sudah. Sudah. Ya, yang lainnya yang mau mengambil silahkan. Persiapan nomor 1. Oke, good. Persiapan nomor 1 Mas Ahmad Zaki. Ya. Oke, ya. Sudah diambil atau belum Mas bukunya? Mas Zaki? Mas Ocha, Ya. di buku tulis. Yang kemarin Mbak Kira nulisnya di mana ya? Kalau yang kemarin mengerjakannya di buku tulis, berarti diambil buku tulisnya. Kalau yang kemarin mengerjakannya di modul, boleh diambil modulnya. Yang sudah Ustazah nilai. Tuh, hilang modulnya. Aduh, kok hilang? Kok nggak disimpan? Disimpan biar nggak hilang. Oke, tadi Mas Zaki bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Mas Zaki? Oke, Mas Zaki. Sudah siap Mas Zaki menjawab nomor 1? Mas Zaki? Ya. Oke, dibaca dulu Mas Zaki.
Hello Aziz, how are you today? Yang keras Mas Zaki, Ustazah nggak dengar suaranya. Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Ini Mas Zaki ada enggak? Apakah sinyalnya hilang Mas Zaki? Iya Mas Zaki. Mas Zaki bisa dengar suaranya Ustazah? Oh, ini ada. Oh, sinyalnya jelek. Coba. Dibaca dulu Mas Zaki. Coba diulangi lagi Mas Zaki. Mas Zaki ini soalnya mikrofonnya mati ini punya Mas Zaki. Coba ini Ustazah agak mati. Oke. Mas Zaki tidak ada suaranya ya. Begini saja nanti untuk Mas Zaki. Kalau sinyalnya sudah bagus lagi, nanti bisa chat di kolom chat ya. Untuk nomor 1 kita skip untuk Mas Zaki dulu. Bawahnya ada Mas Alvin. Mas Alvin atau Mbak Alvin? Gimana? Mas Kenzi, nggak ada suaranya. Mas Alvin, Us. Mas Alvin. Mas Alvin ada enggak? Mas Alvin? Enggak ada Us. Nggak ada. Mas Ken, oh ini Mas Kenzi bisa, Mas Kenzi, Mas Zaki sudah bisa apa belum? Oke, Mas Zaki masih belum bisa. Minta tolong lagi ke Mbak Amara. Mbak Amara ada? Mbak Amara? Ada Us. Oke, Mbak Amara, nomor 1 dibaca, Mbak. Coba dibaca ini. Soalnya Us. Iya, soalnya Aziz. Hello Aziz. Sorry, ini hello Ahmad, maaf. Maaf. Hello Ahmad, how are you today? Coba dibaca dulu, Mbak. Ahmad, how are you today? Ahmad, bla bla bla. Jawabannya yang mana, Mbak? Halo Ahmad, bagaimana kabarmu? Jawabannya yang A, B, C atau D? C, ya, good. I am very well. Ya, bagaimana kabarmu? Saya sangat baik. Thank you, Mbak Amara. Selanjutnya nomor 2. Bentar, ini saya pindah dulu. Nomor 2. Persiapan. Mas Riko. Mas Riko ada? Ada Us. Wah, ini pas namanya Mas Riko juga. Mas Riko sama Mas Rio. Coba Mas Riko dibaca dulu soalnya, kemudian dijawab. Goodbye Rio. Terus Riko jawabnya, Rio jawabnya gimana? Goodbye Riko. Oke. Good job Mas Riko. Ini kebetulan ya, pas sama. Cuman bedanya pakai C ya Mas Riko ya. Tulisannya Mas Riko pakai CH, kalau ini pakai K. Oke, nomor 3. Nomor 3 dari bawah sendiri Mas Kian. Mas Kian ada?
Ada, Us. Oke, Mas Kian. Ini yang C-nya mana ya? Oh, kepotong. Sebentar. Ustazah taruh bawah dulu. Persiapan untuk nomor 3 ya, Mas Kian. Oke, ini dia. Coba dibaca. Reno. Bla bla bla. Vina, nice to meet you. Nice to meet Meet you. you too. Jawabannya? Oke, good job. Nice to meet Ah. you. Good. Ya. Terima kasih Mas Kian. Next, number 4. Number 4 berarti ke atas lagi. Mas Zaki sudah bisa apa belum? Mas Zaki? Oke, Mas Zaki belum bisa. Mbak Askeila. Ada Mbak Askeila? Ada, Us. Oke, Mbak Askeila coba dibaca number 4. Dinda wants to sleep at night. Dinda wants to sleep at night. She She says bla bla says bla. blah blah Bla, blah bla, to bla. her mother. Oke. Jawabannya yang mana, Mbak? Good night. Good night. Ya, betul. Kenapa kok nggak good evening? Karena mau tidur. Iya, pinter. Pinter sekali Mbak Skela ini. Oke, nomor 5. Nomor 5, Mas Haikal. Mas Haikal ada? Halo, Mas Haikal. Oke, Mas Haikal coba dibaca dulu soalnya. It is evening. I say titik-titik to Dika. Jawabannya? Good Yang evening. mana? Good evening. Yes, good. Ini dibacanya say ya. Coba I say, diikuti dulu Mas Haikal. I say bla 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 I to say Dika. Tuh. to Dika. Oke, good, pinter. Oke, thank you. Tadi jawabannya good evening. Oke, kalau nggak bisa. Oke, thank you. Nah, kalau pengen mengerjakannya lebih cepat, selain melihat gambar, kalian bisa melihat ini. Di sini kan ada kata evening, ya. It is evening. Ada kata evening. Berarti jawabannya selalu good evening. Jadi tinggal gitu aja. Kalau di sininya diganti morning, jadi nanti kalian langsung jawabnya cari yang ada tulisannya good morning. Contohnya seperti itu. Itu trik biar jawabnya cepat. Kalau sewaktu-waktu Ustazah tidak melengkapi soal dengan gambar. Jadi begitu ya. Ingat-ingat, biar lebih mudah. Nomor 6. Tuh, nomor 6. Nah, kita coba cek di atas. Nomor 6 berarti Mbak Zerli. Mbak Zerli. Halo Mbak Zerli. Ya, Oke, Mbak Zerli silakan dibaca soalnya. Heru meet his sister at 2 p.m. 2 p.m. He He says, bla 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 to his sister. Nah, kira-kira yang mana ini jawabannya? Heru bertemu kakaknya jam 2 siang. Kira-kira Heru bilang apa dong? Ada mataharinya panas nih. Good evening. Jawabannya yang mana, Mbak? Yang good afternoon. Zeus. Good evening. Yang mana? Good evening. Ayo, ini ada mataharinya. Coba diteliti lagi. Good afternoon. Iya, ini bukan jam 2 malam ya. Kalau PM itu artinya siang.
Kalau jam masih belum ya, nanti jam Ustazah terangkan di kelas 5. Nah, kalian kalau bingung baca ini bisa dilihat gambarnya. Gambarnya di sini kan ada matahari. Kira-kira jam 2, ini jam 2 malam apa jam 2 siang ya? Kalian bisa lihat di gambarnya. Kalau jam 2 malam berarti ada mataharinya enggak? Nggak ada. Berarti kalau ada mataharinya, kalau ada awannya, kalau di sini jam 2 berarti jam 2 sih. Ya, oke, good job Mbak Zerli. Terima kasih. 2 jempol buat Mbak Zerli, jawabannya benar. Next. Tadi sudah, sekarang nomor 7, Mbak Clarissa Iza. Mbak Caca ya? Mbak Caca apa Mbak Caca? Mbak Salsa, Us. Mbak Sasa. Oke, Mbak Sasa, dibaca dulu. Indra. Halo, Mbak Sasa. Ya, Us. Ya, dibaca dulu soalnya, Mbak. Indra wants to go home, he said. Cutito, bla bla bla, Cutito. Kira-kira bilang apa? Yang mana? Coba dilihat ini. Goodbye, apa good night, atau good afternoon, atau nice to meet you. Nice to meet you too. Yang mana kira-kira jawabannya yang benar? Nice to meet you. Tuh. Nice to meet you, betul. Coba diteliti lagi. Ini Ustazah coba artikan ya. Indra mau pergi, mau pulang ke rumah. Dia berkata titik-titik kepada Dito. A. Selamat tinggal. B. Selamat malam. C. Selamat siang. Dan D. Sampai jumpa juga. Senang bertemu denganmu juga. Masa jawabannya yang mana yang betul? Yang paling benar adalah Us. ya. Nomor A tulisannya good morning. Oh iya, kalau yang di buku, yang di modul itu Ustazah ada kesalahan menulis. Jadi nomor 7 kemarin itu Ustazah sudah kasih bonus. Ya. Oke, jadi sekarang coba yang ini. Iya, jawabannya adalah goodbye. Good. Pintar. Kenapa kok nggak D, Mbak, jawabannya? Kenapa kok mesti A? Yang D kan juga ungkapan parting, perpisahan. Kenapa kok nggak boleh pakai yang D? Yang ini. Kenapa kira-kira? Selain Mbak Sasa boleh jawab, boleh bantunya jawab. Ayo, Ustazah pengen tahu kenapa kok nggak boleh? Kenapa yang D salah? Kenapa kok nggak benar? Ada yang bisa jawab? Anak-anak, ini nggak ada suaranya. Mbak Kayla mau mencoba menjawab? Ya, Us. Ya, kenapa kok nggak boleh pakai yang D? Apa, Us? Kenapa kok nggak boleh pakai yang D ini? Kenapa kok nice to meet you too itu salah? Artinya senang bertemu denganmu. Tuh, juga. Oke, di sini saya terangkan ya. Kenapa yang D itu salah? Karena Indra tidak berkata nice to meet you. Karena di awal tidak ada yang bilang nice to meet you. Kalau ada nice to meet you too, ini gunanya hanya untuk menjawab pertanyaan nice to meet you. Bukan pertanyaan sih, expression, sapaan, perpisahan.
Itu. Jadi kalau nggak ada yang selamat tinggal, nggak ada yang bilang selamat tinggal, itu kan kita mau bilang tiba-tiba ngomong selamat tinggal kan juga nggak mungkin. Kalau ini karena ada to-nya, senang bertemu dengan kamu juga. Nah, itu boleh diucapkan ketika ada orang yang berkata senang bertemu denganmu. Nggak ada juganya. Jadi yang D ini salah. Ini adalah yang mengecoh kemarin. Berhubung saja nulis ngetiknya salah. Jadi ya, besok PH-nya, nanti PH-nya ada seperti ini. Jadi lebih hati-hati lagi ya. Di sini ada kata to, menjebak itu. Oke, dari sini paham? Paham, Us. Paham. Kenapa? Ayo tadi kok salah yang D? Ayo. Nice to meet you. Betul, karena tidak ada yang mengucapkan nice to meet you. Ya, betul. Good job. Next, nomor 8. Terima kasih Mbak Sasai. Jawabannya sudah benar. Next. Mas Kenzi. Ya, Us. Nomor 8. Coba dibaca dulu soalnya. Are you how today? Are you how today? The correct Order is ya, kira-kira yang mana ya? yang how are you? C. C, yes, good. How are you? Ini mirip-mirip ya jawabannya ya. Nah, di sini ada kata kuncinya biar kalian tuh nggak bingung. Di sini ada kata how dan ustazah garis bawah. Kalau di garis bawah itu berarti posisinya selalu ada di depan. Berarti yang A otomatis salah. Yang A itu otomatis salah. Kalau yang B, ini urutannya yang salah. How are you today you? You-nya kok di belakang. Seharusnya di belakang adalah today. Kalau yang D, karena how-nya betul di depan. Tapi setelah itu, masa how today are you? Nggak nyambung kan? Yang nyambung adalah yang C. Terima kasih Mas Kenzi. Good job, jawaban Anda benar. Next. Nomor 9. Nomor 9, Mbak Roshida. Mbak Roshi, ada? Mbak Roshi? Mbak Roshi, bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, kita lewati dulu ya Mbak Roshi. Kemudian Mas Rahuilah, ada? Ada, Us. Oke, pinter. Mas Rahul, coba dibaca nomor 9. Come, Kediri, I from. The correct order is? Correct order is C, ya betul. I come from Kediri, ya. Ada come, ada Kediri, ada I, ada from. Jawabannya yang mana? Susunan kata yang tepat adalah yang C. Ya, betul. Saya berasal dari Kediri. Betul. Terima kasih, Mas Rahul. Oke, next. Nomor 10. Wah, sudah sampai nomor 10 ini. Nomor 10 kembali ke atas. Mas Hilmi. Ya, Mas Us. Hilmi, oke. Gampang ini Mas Hilmi. Coba nomor 10 dibaca dulu. Jadi kurang bisa kita ini. What is your name? Mas Hilmi? My name is Sasabe, Us. Iya, betul. My name is Sasa. Good. Artinya what is your name apa sih, Mas Hilmi? Namamu.
Siapakah namamu? Ya, my name is Sasa. Namaku adalah Sasa. Thank you Mas Hilmi. Good job. Jawaban Anda sudah betul. Next, sekarang isiannya. Nah, ini ada 5 soal. Yang belum Ustazah panggil siapa ya? Oke. Nomor 11 ada Mas Rasya. Mas Yes. Rasya? Oke, Mas Rasya coba sebutkan 3 ungkapan sapaan atau mention 3 greetings. Apa aja? Hello. Halo, oke. Morning. Good morning, betul. Terus lagi? Afternoon. Good afternoon, yes, good. Oke, good, thank you Mas Rasya. Next, nomor 12 ada Mbak Atif. Gampang ini Mbak Atif, coba. Mention 3 parting, sebutkan 3 ungkapan perpisahan. Apa aja? Goodbye. Goodbye, good. Terus apa lagi? See you. See you, yes. Apa lagi? Satu lagi? Nice to meet you. Nice to meet you. Ya, good. Thank you Mbak Atif. Jawabannya sudah betul. Kita naik ke atas lagi. Ada Mas Ilham Syah. Mas Ilham Syah, halo. Oke. Pondok. Oh, mondok. Oh, iya. Sebentar. Mbak Kafila Juna ada? Ada Us. Oke, nomor 13 Mbak yang A, coba. Translate into English. Terjemahkan dalam bahasa Inggris. Hello Marsha, selamat siang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gimana? Hello, Marcel. Good afternoon. Yes, good. Hello Marsha. Good afternoon. Yes, good. Thank you. Thank you Mbak Juna. Panggilannya Mbak Juna apa Mbak Kafila? Mbak Gina. Mbak Juna. Thank you Mbak Juna. Jawabannya betul. Answer. Oke, nomor 13 yang B, Mbak Juna sudah. Ganti Mbak Mustika ada? Mbak Mustika ada? Bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, kita skip dulu ya. Naswa? Mbak Naswa ada? Mbak Naswa? Oke, Mas Nayaka. Daus. Oke, Mas Nayaka coba yang 13 yang B. Senang bertemu denganmu, Ray. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bagaimana? Nice to meet you, Ray. Oke, nice to meet you. Ray, good. Jawabannya betul, Mas Nayaka. Good job. Oke, nomor 14. Ini hanya tinggal melengkapi dialog. Complete this dialogue. Lengkapilah dialog berikut ini. Dari atas lagi, Mbak Keila Putri ada? Mbak Keila Putri? Ada Us. Oke, Mbak Keila coba ini dilengkapi. Zaki, good afternoon. Randi bilangnya gimana? Randi jawabnya, kalau Zaki bilang good afternoon. Randi? Good afternoon, Zaki. Oke, good. Good afternoon. Zaki. Zaki. Nah, how do you do? Bagaimana kabarmu? Jawabnya sama. Gimana? How?
do you do, Zaki? Yes, good. How do you do, Zaki? Nah, good. Jadi gini bedanya kalau pakai how do you do itu lebih gampang anak-anak. Jadi ini tambahan selain kita bisa menggunakan how are you today, kita bisa juga menggunakan how do you do. Nah, kalau mau tanya kabar itu bisa pakai ini. How do you do? Ada tanda tanyanya. Tapi kalau untuk menjawab ini sama how do you do. Bedanya nggak ada tanda tanyanya. Jadi how do you do? Jawabnya juga sama. How do you do? Gitu. Artinya intinya saya baik-baik saja gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 15 ini yang lumayan sulit. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ini membuat dialog sendiri. Atau Ustazah tunjuk ini kurang. Mbak Lintang. Mbak Lintang ada toh? Mbak Lintang? Ada, oh. Oh, oke, Mbak Lintang. Mbak Lintang coba Mbak Lintang. Nanti Ustazah bantu. Untuk membuat dialog, please make a dialogue about greeting. Buatlah dialog tentang menyapa orang lain. Mana Mbak Lintang? Coba yang di buku boleh dibaca. Good morning, Rara. Ini yang bilang siapa? Rara apa? Siapa? Orangnya? Namanya? Rara sama Gimana? Rara sama? Kayla. Kayla. Berarti yang bilang Kayla ya. Kayla bilang, good morning Rara. Ini. Betul seperti ini Mbak? Iya, Us. Iya. Terus Mbak Rara jawabnya? Kayla. Oke, good morning Kayla. Dan apa lagi? How are you? Oke, how are you today? Nah, Mbak Rara jawabnya? I am fine. I am fine. Sudah, seperti ini. Ada lagi? Ada, Us. Ya, Mbak Kayla lagi berarti. Mbak Kayla. Udah segitu aja. Oh, sudah. Oke, good. Thank you, Mbak Lintang. Good job. Betul. Ini Mbak Kayla sama Mbak Rara. Temennya ya? Teman di sekolah. Mbak Rara, Mbak Lintang panggilannya siapa? Iya, Us. Mbak Lintang panggilannya Mbak Rara. Bukan, Us. Oh, bukan, ini Mbak Kayla sama Mbak Rara, temennya Mbak Lintang di sekolah atau di rumah? Di rumah, Us. Oh, di rumah. Ya, Mbak Kayla sama Rara. Oke, good job Mbak Lintang. Excellent, sudah bisa membuat kalimat dialog sendiri. Pinter. Yang lainnya kemarin yang Ustazah cek, sepertinya sudah banyak yang betul juga ya, sudah bisa. Ya, good job. Nah, karena sekarang sudah habis, nomor 15 sudah habis. Nah, sekarang sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Mikrofonnya boleh dinyalakan. Ya. Oke. Jadi nanti bisa ya mengerjakan sendiri. Ya, soalnya di Google Form ada 20 soal ABC-an seperti biasa.
Nanti mengerjakannya diteliti lagi ya, jangan terburu-buru. Lama nggak apa-apa, sebelum mengirim nggak apa-apa, daripada nanti cepet-cepet tapi salah, nggak bisa dapat 100. Kan eman. Oke, jangan lupa ya, nanti dikerjakan sampai jam 8 malam. Habis ini nanti dikirim sama Ustazah linknya setelah selesai Google Meet. Iya, habis ini setelah Google Meet selesai jam 10 nanti dikirim dengan soal-soal yang ada di tematik. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham ya? Oke, jadi lain kali kalau ada PH lagi, mengerjakan sendiri sudah bisa? Tidak perlu direview, bisa? Bisa. Oke. Iya, Mbak Zali. Oh, iya, nanti soalnya di link. Nggak ada yang menulis hari ini. Di modul juga tidak ada, hanya PH saja. Oke, semangat anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya ya. Kalau begitu Ustazah akhiri dahulu. Before we close our class today, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Amin. Oke, Ustazah akhiri lebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan Baik anak-anakku, sebelum dilanjutkan untuk tematik, silakan yang mau ke kamar mandi atau mau minum dan mau makan jajan, Ustazah beri waktu 5 menit ya.
Baik, anak-anakku sudah selesai istirahatnya? Daus. Sudah ya. Baik. Udah. Udah. Sudah. Baik, sudah selesai ya anak-anak istirahatnya ya? Sudah belum? Sudah. Ya, kalau sudah mulai lagi pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik anak-anakku, kita mulai lagi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tematik selanjutnya adalah mata pelajaran PPKN ya. Kalian bisa lihat tampilan yang akan Ustazah berikan. Ya. Baik ya, kita masuk ke hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air ya. Kemarin kalian sudah belajar hak dan kewajiban kalian sebagai anak ya ketika di rumah. Nah, sekarang kita belajar hak dan kewajiban pada pemanfaatan air ya. Apa itu hak? Siapa yang masih ingat apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima ya, sesuatu yang harus kita terima ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Kalau kewajiban, siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Kewajiban adalah yang harus dilakukan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita laksanakan itu kewajiban. Ada beberapa contoh hak dalam pemanfaatan air. Ya, ini adalah kita belajar hak dulu ya, hak dalam pemanfaatan air. Di antaranya adalah yang pertama adalah hak mendapat air bersih. Ya, jadi kita sebagai manusia ya kita berhak mendapat air yang bersih ya. Air yang bersih ini ya bisa kita gunakan untuk bermacam-macam anak-anak ya, untuk minum, untuk mandi, kemudian untuk nyuci ya. Kita harus menggunakan air yang bersih ya. Jadi kita berhak untuk mendapat air yang bersih. Kemudian, hak dalam pemanfaatan air selanjutnya, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Ya, itu juga hak kita semua, ya, mendapatkan air yang lancar. Kemudian, ya, tadi hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, ya, minum. Nah, itu juga hak kita, ya, hak memanfaatkan air. Kemudian hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah ya, yang punya sawah di rumah ayahnya ya, itu juga bisa memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, selanjutnya kita ke kewajiban ya, kewajiban dalam pemanfaatan air. Di antaranya adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Ya,
Ya, jadi kewajiban kita ya memanfaatkan air, menggunakan air itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, apabila kita setelah menyalakan keran misalnya ya, setelah kita menyalakan keran, entah itu untuk wudhu, entah itu untuk cuci tangan, ya saat kita mencuci piring, ya apabila air tersebut sudah tidak kita gunakan, segera tutup kerannya. Jangan dibiarkan terus-terusan menyala, ya. Jadi menggunakan air sesuai kebutuhan, ya tidak dibuang-buang, ya. Walaupun kalian melihatnya, wah airnya nggak mungkin habis. Nah, tapi kita harus bijak dalam menggunakan air. Kemudian, ini tadi menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Ya, itu kewajibannya kita. Ini biasanya yang kadang terlupa, apalagi kalau misalnya sedang bantu-bantu nyuci motor, ya, nyuci mobil di rumah. Ya, itu kadang dibiarkan menyala terus kerannya, ya, tidak segera ditutup. Dibuka terus kerannya. Nah, ini setelah kalian tahu tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air, ya, kalian bisa langsung melaksanakannya di rumah. Ya, hal-hal yang kamu lihat itu air kok dibuang-buang, segera kalian tutup misalnya, atau kalian lihat keran air menyala terus, segera kalian tutup. Ya, kalau ada orang menggunakan air berlebihan, ya kamu ingatkan, ya, boleh kamu ingatkan, ya. Pakai air seperlunya, ya, hemat air. Kalau tidak dipakai, tidak digunakan lagi, gitu ya. Kemudian kewajiban kita selanjutnya dalam pemanfaatan air adalah tidak mencemari air dengan limbah. Ya, misalnya ya di sungai tidak membuang sampah ke sungai. Ya, sungai itu biarkan alami, biarkan airnya bersih. Ya, tidak tercemari dengan limbah sampah, limbah-limbah kotoran yang lainnya. Ya, kita tidak boleh mencemari air. Ya, membuang sampah biar pada tempat sampah, tidak di sungai, tidak di aliran air yang bersih, ya. Ya. Nah, baik, sampai sini anak-anak ada yang masih bingung untuk hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air? Enggak. Ya, kita semua ya ustazah juga ya wajib untuk memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, dengan bijak. Ya, hemat air itu perlu anak-anak, ya. Oke, untuk lebih memahami lagi, silakan kalian bisa menulis latihan soalnya. Ada 5, ya.
Oke, kalau yang sudah nulis, ditunggu dulu ya. Baik anak-anakku, sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah. Ya. Belum, Oke, yang belum Sudah. bisa ada tunggu ya. Ada 5 soal. Ya, yang pertama, mendapatkan air bersih merupakan salah satu contoh apa? Nomor 2, setelah selesai menggunakan keran air, sebaiknya titik. Oke, Mas Riko sudah selesai nulis. Nomor 3, sebaiknya kita menggunakan air sesuai titik. 4, sebutkan 2 contoh hak dalam pemanfaatan air. Oke, Mbak Skela juga sudah selesai. Yang terakhir nomor 5, sebutkan 2 contoh kewajiban dalam pemanfaatan air.
Baik, sudah selesai semua ya? Sudah. Sudah, Oke, Mas Haikal nomor berapa, Mas? 4. Oh ya. Ya, ditunggu. Ya, Mbak Seli sudah juga ya. Baik, yang sudah selesai ditunggu dulu anak-anak ya. Boleh dikemasi dulu buku-bukunya yang ada di depan kalian, ditaruh lagi di meja belajar ya. Jangan lupa dikerjakan dulu ya supaya bisa langsung dikirim sama ayah bunda kamu. Baik, Ustazah mengingatkan untuk anak-anakku ya, tolong diinformasikan ke ayah dan bunda kalian. Jangan lupa untuk mengisi karakter keagamaan dan sikap. Ya, 1 hari kamu tidak mengisi, maka akan ada kelipatan kamu menulis surat pendek atau Ustazah berikan hadiah yang lain ya. Bukan hadiah Agustusan ya ini. Bukan hadiah Agustusan. Siapa ya kemarin ada lomba di rumah? Atau lomba sama keluarga di rumah ada? Oh, Mbak Zerli, Mbak Mustika. Apa lombanya, Mbak? Mbak Kela. Lombanya apa, Mbak Zerli? Lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lomba sarung, sama yang lain-lain, Us. Oh gitu. Lomba makan kerupuk kamu yang menang loh Mbak Zerli. Menang apa enggak Mbak Zerli? Lomba makan kerupuk aku nggak ikut, Us. Yang kecil-kecil Oh nggak lomba ikut. makan kerupuknya. Oh gitu. Ya itu lomba-lomba Agustusan itu memang menyenangkan sekali ya anak-anak ya. Ustazah kemarin tidak ada perayaan apa-apa, di rumah saja lihat upacara dari televisi ya. Ustazah itu suka sedih kalau dengar lagu Indonesia Raya gitu ya. Ustazah itu sedih. Nggak tahu ya, Ustazah itu mesti sedih. Keinget kalau misalnya perjuangan ya pahlawan gitu ya sampai kita bisa merdeka. Keinget perjuangannya para nakes yang sekarang lagi ngurusi orang-orang yang terkena COVID gitu ya. Baik anak-anakku ya, sudah selesai. Ustazah akhiri pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu yuk, siap berdoa. Siap wahid ismail salasa arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi